Kejeniusan Patih Gajah Mada dalam menaklukkan tanah-tanah di Nusantara di bawah kerajaan Majapahit ternoda oleh sebuah acara lamaran yang gagal. Saat perang dan politik seolah sudah mendarah daging di dalam dirinya, Sang Mahapatih gagal dalam menjalankan misi lamaran. Ironisnya, justru politik juga yang melandasi keinginan Gajah Mada melamar. Akan tetapi, peranglah yang pada akhirnya menghancurkan segala rencana besar. Gegarane wong akrami among api pawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sebelum saya lanjutkan narasi ini, sudilah kiranya para pemirsa Ben Cetho mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar kedepannya lebih baik dalam menyajikan informasi. Tonton juga video saya yang lain dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kisah yang banyak dikenal orang sebagai perang Bubat itu pada akhirnya mulai menggiring kaki Sang Mahapatih untuk keluar dari berbagai urusan duniawi, terutama perang dan politik. Kendati asal-usul Mahapatih Gajah Mada belum bisa dipastikan, menurut kitab Pararaton, Mahapatih yang mampu menyatukan seluruh kepulauan Nusantara lahir sekitar tahun 1300-an Masehi. Dari cerita legenda rakyat Bali, konon Gajah Mada tidak memiliki orang tua dan merupakan penjelmaan Sang Hyang Narayana. Yang pasti, dari semua prasasti yang ditemukan para arkeolog di antara daerah Malang hingga Singosari, tertulis bahwa pada tahun 1321 Gajah Mada diberitakan telah menduduki jabatan penting di kerajaan Majapahit. Sebelum mengabdi kepada Majapahit, semasa mudanya Gajah Mada dikenal sebagai pemuda yang tangkas dan pintar serta bercita-cita tinggi. Ia bahkan mengidamkan kerajaan Singosari yang pernah runtuh bisa bangkit kembali. Ketangkasan dan kepintaran Gajah Mada rupanya telah menarik perhatian seorang patih Majapahit. Ia kemudian diangkat sebagai anak didik dan dijodohkan dengan putri sang patih yang bernama Ni Gusti Ayu Bebet. Gajah Mada lalu memasuki dunia keprajuritan dan terpilih sebagai panglima khusus pengawal raja, yaitu pasukan Bayangkara. Jabatan panglima atau bekel itu berlangsung pada pemerintahan Prabu Jayanegara pada tahun 1309 sampai dengan 1328 Masehi. Dalam jabatannya sebagai pasukan pengawal khusus raja, Gajah Mada dan anak buahnya berkali-kali berhasil melumpuhkan upaya untuk mengkudeta kekuasaan Prabu Jayanegara. Tantangan terbesar adalah ketika di Majapahit meletus pemberontakan yang dilancarkan oleh rekan Gajah Mada sendiri, yaitu Rakuti. Pemberontakan yang dilancarkan oleh pasukan dalam jumlah besar itu nyaris melumpuhkan Majapahit. Namun, berkat ketangguhan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada, pemberontakan Rakuti berhasil ditumpas. Atas jasa besarnya Gajah Mada pada tahun 1319
kemudian diangkat sebagai patih di Kahuripan yang merupakan bagian penting di wilayah Majapahit. Beberapa tahun setelah sukses menjabat patih di Kahuripan, Gajah Mada lalu diangkat sebagai patih di Kediri. Prestasi Gajah Mada sebagai patih di Kediri ternyata sangat membanggakan dan namanya semakin masyhur di masyarakat. Pada tahun 1329, Patih Majapahit saat itu, Arya Tadah bermaksud mengundurkan diri dari jabatan dan menunjuk Gajah Mada sebagai penggantinya. Saat itu, Gajah Mada merasa belum siap dan tidak langsung menerima jabatan tersebut. Tapi atas desakan Ratu Majapahit kala itu, Tri Buana Tunggadewi yang berkuasa dari tahun 1328 hingga 1350, Gajah Mada menerima jabatan itu dan kemudian digelari Mahapatih Amangku Bumi. Saat menjabat sebagai Patih Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Maknanya, Gajah Mada belum akan menikmati palapa atau rempah-rempah sebelum berhasil menyatukan seluruh bumi Nusantara. Sumpah itu sendiri berhasil karena pulau-pulau yang menjadi target Gajah Mada seperti Pahang, Dumpu, Palembang, Bali, dan lainnya berhasil dikuasai serta dipersatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Semasa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389, Gajah Mada bahkan berhasil mengembangkan kekuasaannya sampai ke wilayah timur seperti Seram, Makassar, Buton, Sumba, Saparua, Solor, Bima, Ambon, Timur, Dompu, dan lain sebagainya. Tapi prestasi emas Gajah Mada sempat ternodai oleh perang Bubat yang melibatkan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Gajah Mada mengira pasukan Pajajaran merupakan pasukan penyambut, tapi ternyata bukan. Secara tiba-tiba pasukan Pajajaran mengajukan syarat agar Prabu Hayam Wuruk sendiri yang datang untuk menjemput calon permaisuri. Bagi Gajah Mada, jika Hayam Wuruk sendiri yang datang melamar, itu sama saja berarti Majapahit secara politik telah ditaklukkan oleh Pajajaran. Gajah Mada berusaha keras mengadakan negosiasi agar Pajajaran menerima dirinya. Tapi Patih Anepaken sebagai pimpinan pasukan Pajajaran tetap bersikeras dan akhirnya perang pun pecah. Raja Pajajaran dan putrinya akhirnya tewas dalam perang habis-habisan itu. Sedangkan Hayam Wuruk yang kemudian tahu kejadian yang sebenarnya menjadi sangat kecewa. Gajah Mada sendiri kemudian mengundurkan diri dari kekuasaan sebagai patih dan dunia politik di Majapahit. Dia lalu memilih meninggalkan keduniawian dan berlaku tapa di tengah hutan. Dan menurut berbagai sumber, pada tahun 1364 Gajah Mada meninggal. Dan seiring kepergiannya secara perlahan, kejayaan Majapahit pun pudar. Demikianlah sedikit cerita tentang Mahapatih Gajah Mada. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, gelar, tahun, atau versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sampaikan sekali lagi, bagi para pemirsa Ben Cetho, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Akhirus salam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.